Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat tersebut dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada pengikutnya, pencinta sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tanggal 11 ya, 12 Sya'ban, dan itu artinya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Dan ini adalah menjadi kebiasaan para salafun as-shalih, orang-orang zaman dahulu, bagaimana mereka menyambut, menanti-nanti bulan Ramadan, berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sama kalau kayak kita mau haji begitu ya. Kalau haji itu kan daftar tunggunya lama, tapi dinanti-nanti, dan momennya sangat luar biasa. Nah, orang-orang salafun as-shalih ketika mereka menyambut Ramadan pun sama seperti itu. Jadi mereka berusaha menyambut Ramadan dengan doa dan hati gembira, senang bisa masuk di bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menceritakan seorang ulama bernama Mu'alli bin Fadl, bagaimana orang-orang dahulu menyambut Ramadan itu bukan hanya dari bulan Sya'ban, tapi dari bulan-bulan sebelumnya. Kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yablughum syahr Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Berarti kalau 6 bulan dari Rabiul Awal ya, kemudian Rabiul Tsani,
Jumadil Ula, Jumadis Saniyah, Rajab, Sya'ban. Jadi dari bulan Rabiul Awal itu sudah mulai berdoa, ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan gitu. Ya kalau dikiaskan sama kalau kita orang Indonesia mau pergi haji kan, ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya bisa haji misalnya. Betul-betul berdoa dan berdoanya serius. Berdoanya serius, bukti keseriusannya mereka 6 bulan sebelumnya itu sudah berdoa menyambut Ramadan datang dan kita bisa masuk ke dalamnya. Summa yad'unallaha sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian setelah Ramadan mereka berdoa lagi selama 6 bulan agar amal yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya persiapan menuju Ramadan betul-betul dengan perencanaan yang sangat matang sehingga bisa melakukan amal yang maksimal di bulan Ramadan. Setelah Ramadan dengan rasa khauf dan roja, takut amalnya tidak diterima, kemudian berharap semua kebaikannya diterima, berdoa bukan sebulan 2 bulan tapi juga 6 bulan. Ini menunjukkan bagaimana orang-orang dahulu itu mereka serius ketika mau datang bulan Ramadan. Sebagaimana kalau kita di dunia misalnya, masjid ini mau kedatangan Presiden Indonesia misalnya, tentu panitia yang ada di sini berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan Presiden itu senang. Atau masjid ini mau kedatangan Imam Haramain misalnya, tentu berusaha ketika Imam Haramain itu datang ke masjid ini dia sangat terkesan dengan penyambutan, dan itu tidak mungkin kecuali dengan persiapan yang sangat matang. Begitu juga dengan bulan Ramadan, tamu yang agung yang setiap tahun datang kepada kita. Tentu kita ingin ketika kita masuk ke bulan Ramadan kita bisa maksimal, kita bisa berkesan di depan atau di hadapan Allah ketika kita masuk di bulan Ramadan tersebut. Kenapa kita harus menyambut dengan gembira ya? Bagaimana orang-orang dahulu menyambut dengan gembira, dengan mengagungkan penyambutan baik secara mental maupun secara amal ataupun secara syiar. Karena memang dalam Quran Allah menyebutkan dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah timbul dari ketakwaan hati. Jadi takwa itu kan di dalam dada. Tapi kita bisa melihat kita ini bertakwa atau tidak, salah satunya adalah kita senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan bulan Ramadan datang kepada kita, ini bagaimana sambutan kita kepada bulan tersebut menunjukkan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Kalau kita senang misalnya, maka itu adalah bagian daripada takwa kepada Allah. Tapi kalau kita biasa saja, ya sebagaimana rutinitas tahunan gitu, berarti ini perlu dipertanyakan. Apalagi kalau kita mengeluh, ya udah datang lagi Ramadan, ya puasa lagi.
Ini berarti ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Seharusnya ketika kita datang bulan Ramadan, justru kita menyambutnya. Kemudian Ibnu Rajab menyebutkan di antara bentuk penyambutan itu adalah berdoa, dan di antara doa yang disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya Rasulullah SAW berdoa memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi bulan Rajab berdoa untuk kebaikan di bulan tersebut. Bulan Sya'ban berdoa untuk kebaikan di bulan tersebut. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita di bulan Sya'ban ya. Hadis ini menurut ulama, sebagian ulama seperti An-Nawawi misalnya mengatakan hadis ini memang dhaif, tetapi berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan itu tidak mengapa. Artinya kita berdoa dengan doa seperti ini itu tidak apa-apa. Jadi niatnya memang agar kita diberkahi di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan agar kita disampaikan di bulan Ramadan gitu ya. Kemudian hadis yang lain yang dibaca oleh orang-orang salafun saleh ketika menyambut Ramadan adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Dalam versi yang lain bukan ila tapi li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Sama artinya. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan bagiku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ibadahku dengan penuh kerelaan. Ada 3 hal dalam doa ini ketika kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dalam penjelasannya, ausilni ila syahri Ramadan saliman minal amrad wal fitan wa bisihatin wa afiatin, yaitu Allah perkenankan kita untuk sampai ke bulan Ramadan itu betul-betul selamat dari penyakit-penyakit. Ada orang masuk Ramadan tapi dia tidak bisa puasa misalnya. Ada orang masuk Ramadan tiba-tiba kecelakaan sehingga tidak bisa maksimal dalam beribadah. Sholat tarawihnya di rumah, sholat berjamaah, sholat wajibnya di rumah karena memang tidak memungkinkan, ada uzur syar'i. Maka kita berdoa kepada Allah, saliman minal amrad, selamatkanlah kami dari penyakit-penyakit, wal fitan, dan fitnah-fitnah. Ada orang masuk Ramadan sama aja dengan di luar Ramadan begitu kan. Dia tidak puasa, orang lain puasa, dia makan. Atau ketika datang bulan Ramadan banyak sekali fitnah. Fitnah televisi, melihat aurat, melihat hal-hal yang dilarang, itu kan semuanya fitnah-fitnah. Atau handphone. Nah, kalau zaman sekarang handphone mungkin ya. Jadi fitnah handphone ini luar biasa. Begitu mudah kita bisa melakukan kemaksiatan bahkan dari handphone, dan itu adalah fitnah. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan, selamatkanlah kami dari penyakit-penyakit, selamatkanlah kami dari fitnah-fitnah yang membuat ketika kita masuk di bulan Ramadan sama seperti di bulan yang lainnya begitu ya. Kemudian wa bisihatin wa afiatin,
masuk di bulan Ramadan dalam kondisi fisik yang sehat, bisa maksimal, bisa kuat begitu ya, bisa betul-betul optimal dalam melakukan berbagai macam amal soleh, wa'afiyah, dan fisiknya bukan hanya sehat tapi juga afiah. Mata itu bisa melihat, itu sihah. Mata itu bisa melihat hanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, berarti itu afiah. Kalau kita punya mata tapi masih memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berarti kita baru sihah, belum afiah. Jadi afiah itu adalah bagaimana memaksimalkan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mulut kita bisa berbicara, hidung kita bisa mencium. Nah, kalau mulutnya dipakai untuk hal-hal yang positif, tidak dipakai untuk membuli orang lain, menggibah orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, berarti mulut kita adalah afiah. Selain sehat juga afiah. Sama dengan telinga juga sama begitu ya. Tangan juga sama, kaki juga sama. Kaki dipakai untuk berjalan ke masjid, tangan dipakai untuk berinfak misalnya. Maka selain sihah itu juga afiah. Nah, kemudian doa yang kedua, wasallim li Ramadan. Artinya sama ya, sampaikanlah Ramadan bagiku. Nah, yang kedua ini maksudnya adalah ihfadhuli, jagalah Ramadan ini untukku, wa'inni fihi 'ala siyam, dan bantulah aku untuk bisa beribadah saum, wal qiyam, juga qiyam, salat malam, wa tilawatil Quran, juga bisa baca Quran. Jadi kalau doa yang pertama itu fisik kita kuat, tidak sakit, sehat begitu kan. Kalau doa yang kedua adalah maksimal dengan kedatangan bulan Ramadan. Bisa saum, bisa qiyam, bisa tilawatil Quran. Kalau hari-hari biasa jarang kita baca Quran, maka di bulan Ramadan kita setiap hari baca Quran. Bahkan ditargetkan misalnya khatam 1 kali, atau khatam 2 kali, khatam 3 kali, atau bahkan khatam sampai 10 kali. Berarti itu perlu juhud, perlu usaha yang keras sehingga kita bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah, ihfadhuli, untuk bisa membaca Al-Quran. Wa kasratu dzikr, banyak berzikir. Tidak lagi nonton di televisi, drakor atau sinetron atau apa begitu ya. Banyak baca Quran dan zikir. Karena sesungguhnya yang tadi disebutkan itulah pencuri-pencuri Ramadan yang datang ke rumah kita. Sekali kita nonton itu langsung sama seperti kita pulsa misalnya, tiba-tiba tersedot gara-gara kita melihat membuka internet misalnya, langsung kena roaming. Ya sama, puasa pun sama di bulan Ramadan. Ketika kita beribadah, berpuasa itu kan dapat pahala. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan itu kena roaming, pahala kita kena roaming. Maka kita berdoa kepada Allah, salim li Ramadan, agar kita bisa maksimal bersaum, berqiyam, tilawatil Quran, banyak zikir, wa yakuna syahrun izzun lil islami wal muslimin, dan menjadikan Ramadan ini bulan kemuliaan bagi Islam dan muslimin. Kemudian yang ketiga, tasallamhu minni mutaqabbala, ay aqbil minni salati wa siyami wa sa'iri ta'ati fi hadzal syahril al-fadil. Jadi terimalah salatku, saumku,
dan seluruh ketaatan. Karena ketika kita diterima oleh Allah, itu sahabat Ibnu Umar kalau tidak salah itu sangat senang ketika amalnya diterima oleh Allah walaupun sedikit. Kenapa? Karena kata Ibnu Umar, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Orang yang amalnya diterima itu berarti dia orang bertakwa. Kalau dia diterima amalnya walaupun sedikit, berarti dia orangnya bertakwa. Dan kalau sudah takwa, itu jaminannya surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kita berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Karena ketika ada satu dua amal kita yang diterima oleh Allah, menunjukkan kita ini adalah orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salafun saleh ketika mereka di hari terakhir bulan Sya'ban dan melihat hilal, maka berdoa. Doanya adalah Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Allahumma besar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam bulan Ramadan dengan penuh keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan kepasrahan. Wat taufiqi lima tuhibbu wartardo, dan petunjuk amal yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbiya wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi sambil melihat hilal kita mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanmu itu pada hilal ya adalah Allah. Jadi bagaimana ini menunjukkan kita serius ini. Serius ketika kedatangan bulan Ramadan. Dan kadang-kadang doa ini yang kadang-kadang kita suka lupa begitu ya. Pada saat terakhir bulan Sya'ban, salah satunya adalah ketika sudah tampak hilal kita berdoa dengan doa ini, sehingga mudah-mudahan betul-betul keimanan kita semakin menambah, keislaman kita, kepasrahan kita semakin bertambah, kita pun diberikan petunjuk dan ridho dari Allah di bulan Ramadan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dahulu ketika menyambut Ramadan mereka menyambut dengan penuh kegembiraan. Dan ini adalah bentuk sunnah yang bisa kita contoh. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, dan ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi karunia Allah dan rahmatnya, tentu bulan Ramadan ini termasuk karunia Allah, rahmat Allah begitu ya. Maka kita harus bergembira, fal yafrah. Dan di antara bentuk kegembiraan Rasulullah adalah memberikan kabar gembira kepada sahabat tentang keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dia bulan yang penuh berkah, dan Allah telah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu langit, menunjukkan kalau kita berdoa insya Allah diijabah. Dalam hadis yang lain, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Surga ini sudah ada nih, sudah diciptakan, dibukakan, menunjukkan surga menginginkan kita untuk menjadi penghuninya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, orang yang maksimal di bulan Ramadan ya tidak akan masuk neraka, dikunci begitu ya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan
setan-setan pembangkang, setan-setan pimpinannya begitu ya, bukan yang setan ece-ece, itu diikat, dirantai. Lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahrin, dan di bulan itu ada momen yang malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia tidak mendapatkannya. Jadi ini bentuk kegembiraan Rasulullah ketika menyambut bulan Ramadan, maka beliau diberitahu tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, sehingga memotivasi sahabat untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Di situ orang-orang melakukan kebaikan, di situ orang-orang berhenti dari kemaksiatan, di situ berusaha untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini luar biasa gitu. Kalau pakai cara yang konvensional, orang harus 1000 bulan beribadah atau 83 tahun. Tapi dengan cara-cara yang Allah berikan jalan pintas, maka kita bisa mendapatkannya. Sehingga kalau kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti itu artinya sama seperti kita hidup ribuan tahun. Umur kita misalnya 70 tahun, tapi kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar, ya tinggal dikalikan saja. Berarti keberkahan umur kita sama seperti umurnya yang lebih daripada ribuan tahun. 20 kali saja dapat Lailatul Qadar misalnya, ya tinggal dikalikan 20 kali 83 tahun. Artinya kita seperti beribadah 83 kali 20, 1600 tahunan lebih, berarti luar biasa ini. Padahal ibadah itu kan perlu usaha, capek begitu ya. Tapi Allah berikan kesempatan ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, sama seperti ibadah yang luar biasa banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita tahu Umar bin Khattab, salah satu khalifah ya, beliau ketika menyambut Ramadan itu mengatakan marhaban bi mutahhirina minaz dzunub, selamat datang zat yang bisa membersihkan dari dosa-dosa. Jadi Umar bin Khattab menyambut Ramadan dengan lapang dada dan penuh kegembiraan, tidak ada keluhan gitu ya. Kenapa? Karena datangnya Ramadan itu bisa menghapuskan dosa-dosa, Bahkan beliau ini di zaman Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, beliau yang yasta'idu li Ramadan fa anarul masajid bil qanadil. Jadi menerangi masjid-masjid. Nah, zaman dahulu kan belum ada listrik ya, diteranginya dengan pelita begitu kan. Nah, ketika sebelum Umar ya kadang-kadang tidak ada pelita, jadi sholat itu dalam keadaan gelap. Nah, di zaman Umar itu dipasang pelita-pelita sehingga menarik begitu, sehingga orang itu senang pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat taraweh. Jadi orang yang paling pertama memperkenalkan penerangan di masjid-masjid itu Umar bin Khattab. Kemudian beliau juga orang yang pertama mengumpulkan sholat taraweh. Jadi sebelum zaman Umar bin Khattab, orang sholat taraweh itu sholat taraweh di masjid. Cuman sendiri-sendiri begitu ya, tidak dipimpin oleh satu imam. Di sini sholat taraweh, di sini sholat taraweh, di belakang sholat taraweh gitu kan. Kalau dia hafalan Al-Qurannya banyak, nah dia sholat tarawehnya panjang gitu kan. Kalau yang pengen cepat-cepat pulang ke rumah, berarti dia sholat tarawehnya secukupnya begitu.
Dan pada sholat tarawih kan masing-masing baca begitu ya, sehingga saling bersahutan. Kata Umar, ini kayaknya bagusnya satu imam saja. Maka setelah itu Umar menetapkan satu imam, dan tradisi itu sampai sekarang dilakukan oleh umat Islam menjadi satu imam ya. Jadi imam tarawih dipimpin itu adalah dimulai dari Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah pernah Rasulullah memimpin selama 3 hari, tapi setelah itu Rasulullah tidak lagi memimpin karena waktu itu Rasulullah takut kalau terus menerus sholat tarawihnya berjamaah, tiba-tiba sholat tarawihnya diwajibkan. Karena takut seperti itu, takut memberatkan kepada umatnya. Tapi ketika di zaman Umar bin Khattab, wahyu sudah terputus, tidak mungkin ada lagi syariat baru. Sampai kapanpun yang namanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, kecuali kalau kita bernazar ya. Misalnya saya kalau bisa haji tahun ini, saya akan bernazar sholat tarawih di masjid selama 10 hari, berarti hukumnya jadi wajib begitu kan. Tapi hukum asalnya tarawih itu adalah sunnah. Maka ketika dilakukan sendiri atau ketika dilakukan berjamaah, ini menjadi sesuatu yang positif, makanya Umar memberikan tradisi. Maka bagi kita mengkondisikan fisik kita, mengkondisikan suasana rumah, mengkondisikan lingkungan untuk kedatangan bulan Ramadan, ini sesuatu yang positif ya. Menghias rumah misalnya. Ya kalau mau rumah dicat, ya kalau bisa sebelum Ramadan sehingga bersih. Kemudian dipasang lampu-lampu misalnya, boleh saja silahkan. Sama kayak kita menyambut Agustusan itu kan, bulan Agustus itu menjadi menarik begitu ya. Nah di bulan Ramadan juga bisa kita lakukan. Dulu waktu kami kuliah di Mesir, di Sudan, itu orang-orang Mesir itu punya tradisi yang bagus, sehingga kita terkondisikan. Sekarang ini lagi bulan Ramadan, sekarang ini lagi kedatangan tamu agung, maka jangan disamakan dengan bulan-bulan biasa begitu ya. Kemudian Al-Quran yang siap begitu ya, sudah siap sejadah dan lain sebagainya disediakan, dikondisikan sehingga nyaman untuk ibadah. Terus hal-hal yang mengganggu yang bisa menjadi pencuri Ramadan, misalnya televisi atau apa begitu ya, kita singkirkan, dan ini diperbolehkan gitu ya. Bahkan sebagian orang tua kadang-kadang untuk memotivasi anak itu disediakan 30 balon. Setiap balon di dalamnya ada hadiah begitu ya. Ketika anaknya bisa latihan saum, bisa sampai saum dari pagi misalnya sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, maka dia diperkenakan untuk memecahkan balon sehingga mendapatkan hadiah. Ya silahkan, itu memotivasi anak-anak juga luar biasa gitu ya. Sebagaimana di sini Umar bin Khattab, bagaimana beliau memberikan penerangan di masjid-masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa ini penting ya? Karena ketika kedatangan bulan Ramadan itu orang itu ada yang berat, ya sudah Ramadan lagi begitu kan. Kemudian ada yang biasa aja. Nah, yang kita inginkan, kita bergembira dan rindu dengan Ramadan, dibuktikan dengan doa-doa kita, berdoa kita tiap hari. Allahumma sallimni di Ramadhan gitu ya, atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, kenapa kita bergembira kedatangan Ramadan? Nah, ini ada hadis Thalhah bin Ubaidillah. Ini hadis ini saya kasih catatan ya. Hadis ini sangat berarti khususnya bagi saya lah yang kadang-kadang kita malas untuk beribadah begitu ya. Ibadahnya paket hemat melulu gitu.
Hadisnya adalah dia dari Thalhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an fa kana ahaduhuma ashadd istihadan min al-akhar fa ghaza al-mustahid minhuma fastushhida thumma makasal akhar ba'da sana summa tufiya. Jadi ada 3 orang dari suku Qudo'ah gitu datang kepada Rasulullah masuk Islam. Nah kemudian ada kalau hadis yang satu ada 3 orang ya. Kalau yang hadis ini 2 orang ya. Ada 2 orang, yang satu dia orangnya giat begitu ya, daripada yang satunya. Dan orang yang giat ini kemudian dia ikut perang, masuk Islam, kemudian orang rajin ibadah, kemudian dia ikut perang. Dan ternyata di perang ini dia syahid berarti ya. Nah kemudian setelah itu yang kedua, yang biasa-biasa aja begitu, dia meninggal setahun setelahnya, dan meninggalnya biasa saja, tidak meninggal dalam kondisi syahid dalam peperangan gitu ya. Nah kemudian Thalhah bermimpi, dalam mimpinya dia Thalhah ini bersama 2 orang tadi tahu-tahu sudah di depan surga. Jadi Thalhah ini bermimpi. Kemudian tiba-tiba ada penjaga dari surga keluar mengizinkan orang yang mati terakhir dari keduanya. Berarti orang yang meninggalnya tidak mati syahid ya, dan orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang mati syahid kan dia ibadahnya rajin tuh, giat kan gitu ya. Nah kemudian dipersilakan masuk surga duluan orang yang meninggalnya terakhir tapi tidak mati syahid dan orangnya biasa-biasa aja. Kemudian setelah itu baru penjaga itu meminta kepada orang yang mati syahid untuk masuk ke surga setelahnya. Nah, setelah itu kemudian penjaga itu datang lagi keluar dan berkata kepada Thalhah, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kembalilah karena sesungguhnya belum datang waktunya untukmu, belum boleh masuk surga. Karena Thalhah masih hidup di dunia ya. Ini dalam mimpinya ya. Nah kemudian Thalhah dia bangun dan sedikit bingung gitu ya, sedikit bingung dan heran, aneh. Ini kok yang mati syahid tapi masuk surganya terakhir, didahulukan orang yang mati biasa saja. Padahal yang mati syahid ini selain syahid dia rajin ibadah, yang satunya biasa-biasa aja gitu, ibadahnya yang wajib-wajibnya aja mungkin. Kemudian cerita kepada Rasulullah, kata Rasulullah, min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa kalian heran gitu kan? Kata orang-orang, ya Rasulullah, hadza kana asyaddu rajulaini istihadan. Ini orang giat ibadahnya, udah gitu dia syahid lagi matinya. Kenapa masuk surganya terakhir dibanding orang yang ibadahnya biasa-biasa dan matinya dalam kondisi biasa? Nah, kemudian kata Rasulullah, alaisa qad makasa hada ba'dahu sana. Bukankah orang yang mati biasa saja itu dia masih hidup setahun setelah orang mati syahid? Kata sahabat, ya. Kemudian wa adraka ramadhana fasamahu wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana. Nah ini yang menariknya. Dan orang yang mati setahun setelahnya, dia tidak mati syahid, dia ibadahnya biasa, tapi dia masuk bulan Ramadan dan selama setahun itu dia sholat, begitu ya. Qalu bala, kata sahabat, ya. Maka kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Jarak antara keduanya sama seperti jarak langit dan bumi. Artinya gara-gara saum, gara-gara Ramadan bisa mengalahkan orang yang lebih giat, lebih dan meninggal dalam keadaan syahid. Nah ini jadi berita gembira ini buat kita nih. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk bisa masuk bulan Ramadan gitu ya.
Jadi kita ini kan biasa ibadahnya biasa-biasa, tapi mudah-mudahan ketika bulan Ramadan Allah maksimalkan sehingga ditinggikan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan banyak lagi ya kenapa kita bergembira. Di antaranya adalah setiap malam itu ada dibebaskan dari neraka setiap malam. Jadi daftar neraka itu sudah ada, daftar namanya begitu ya. Nah, dibebaskan. Kan dalam hadis disebutkan setiap manusia itu diberi tempat oleh Allah, satu di surga, satu di neraka. Termasuk orang yang ditakdirkan meninggal kafir begitu ya. Pokoknya setiap orang yang lahir itu ada tempatnya di surga dan di neraka. Maka bagi kita ketika bulan Ramadan Allah membebaskan daftar nama-nama, dihapuskan. Walillahi muttaqau minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, wadzalika kullalail, setiap malam. Jadi kita berdoa kepada Allah agar dihapuskan daftar dari neraka. Malam pertama, besoknya doa lagi gitu kan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam daftar nama yang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, menghapus dosa dan lain sebagainya. Nah, ini malam spesial ya. Ini jangan lupa, ini membuat kita gembira menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua adalah ini sudah jam 5.50 ya. Persiapan di bulan Syaban dengan melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, khususnya puasa. Dan ini dilakukan oleh salafun soleh di zaman dahulu begitu ya. Makanya kata seorang ulama, melakukan kebaikan di bulan Sya'ban itu adalah kebaikannya melimpah, kemudian keuntungannya sangat besar. Ketaatan dilakukan di dalamnya merupakan perdagangan yang paling menguntungkan. Barang siapa yang membiasakan dirinya melakukan ibadah di bulan Sya'ban, niscaya dia akan meraih keberhasilan di bulan Ramadan karena kebiasaan baik yang dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi kata ulama ini, kalau kita sudah membiasakan kebaikan ini dari sekarang, insya Allah di bulan Ramadan sudah terbiasa. Di antaranya adalah saum, dan ini disunahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak saum di bulan Sya'ban. Pertama, bulan Sya'ban itu keutamaannya adalah diangkatnya amal-amal menuju Allah begitu ya. Maka berharap amal itu di dalamnya banyak amalan puasa. Kemudian bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang paling disukai berpuasa begitu ya. Karena ahabu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban. Jadi Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, bulan yang paling disukai. Pamarwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmal siyama syahrin illa Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan saya juga tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih sering di bulan Sya'ban. Maka diusahakan di bulan Sya'ban ini kita melakukan puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid begitu ya. Ya silahkan perbanyak sehingga kita sudah terbiasa. Bahkan bulan Sya'ban juga bagi yang punya hutang menjadi kesempatan untuk melunasi hutang puasa. Aisyah itu dia sengaja bayar hutangnya itu di bulan Sya'ban. Kata Aisyah, karena yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya memiliki hutang puasa Ramadan. Karena yang perempuan ini kan ada datang haid setiap bulan, tentu pasti punya hutang tuh. Nah, Aisyah itu membayar di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Sehingga sekaligus juga bisa membiasakan berpuasa, maka ketika datang bulan Ramadan sudah terbiasa berpuasa. Yang kedua adalah bertaubat dan memperbaiki hubungan sesama ya.
Bertaubat ini juga menjadi kunci sehingga kita bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan ya. Kata Hasan Basri kepada seorang pemuda yang tidak bisa sholat malam, jangan kau durhakai Allah di siang hari, maka dia akan membangunkanmu pada malam hari. Jadi kita tidak bisa maksimal ibadah itu salah satunya adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kata Utsman bin Affan, andai hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang menikmati perkataan Rabb, membaca Al-Quran maksudnya. Jadi kalau kita jarang-jarang baca Quran, berarti hati kita masih kotor ini. Tapi kalau hati kita bersih, itu baca Quran itu baca lagi, habis sholat subuh baca, habis sholat zuhur baca lagi, habis sholat asar baca lagi, begitu ya. Betul-betul menjadi sebuah kenikmatan. Maka bertaubat di bulan Sya'ban ini juga disunahkan, termasuk memperbaiki hubungan sesama. Kenapa? Karena ketika kita masih punya musuh, punya pertikaian begitu ya, itu bisa menghalangi ampunan Allah. Dalam sebuah hadis ya, hadis ini terkait dengan nisfu Sya'ban, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahid. Allah akan melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan ampuni seluruh makhluknya. Nah ini, Allah ampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang lagi bermusuhan. Maka kalau kita punya permusuhan, punya sesuatu dengan saudara kita, dengan teman kita, ya kita saling bermaafan gitu ya. Karena itu bisa menyebabkan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita tidak memaafkan atau minta maaf, ternyata kita meninggal dunia, nanti akan ditagih di hari kiamat, begitu ya. Kata Rasulullah, siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah minta dihalalkan, minta dimaafkan di dunia ini sebelum datang hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, maka yang terjadi adalah amal baik kita diambil oleh dia. Kalau kita sudah nggak punya amal baik, maka kesalahan dia ditimpakan kepada kita ya. Maka di bulan Sya'ban ini juga ya ini tidak hanya bulan Sya'ban begitu ya. Cuman karena kita mau Ramadan, pastikan kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Yang ketiga adalah persiapan ilmu tentang fikih Ramadan. Kenapa ini? Karena kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhoma wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang saum tapi tidak ada pahala kecuali lapar, dan berapa banyak orang yang sholat tapi tidak dapat pahala kecuali hanya lelah saja. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena mereka tidak mengetahui, tidak tahu begitu ya, tidak belajar. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan man shoma ramadhana wa arafa hududahu, mengetahui batas-batasnya, wa tahaffadha mimma kana yanbaghi ayyutahaffadh, menjaga diri dari sesuatu yang dihindari. Nah, ini tidak mungkin kecuali kita harus belajar ilmu tentang Ramadan, tentang puasa. Maka kita mulai buka-buka lagi fikih puasa, fikih Ramadan kita. Jangan sampai kita merasa ini benar, ternyata ini adalah sebuah kesalahan. Kita mulai buka-buka lagi ya, sehingga puasa kita menjadikan bisa diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini mulai berinteraksi dengan Al-Quran ya. Dijelaskan dulu salafun as-salih menjadikan bulan Sya'ban ini bulannya para qurra, bulannya para pembaca Quran. Kata Amr bin Qais, apabila bulan Sya'ban datang, maka dia tutup tokonya, begitu ya. Bukan hanya Ramadan, bulan Sya'ban ditutup tokonya, kemudian fokus baca Quran.
Kenapa? Sudah mulai disibukkan, apalagi para imam harus murojaah gitu ya. Harus murojaah, harus mulai qiyamul lail. Qiyamul lail. Bahkan setengah jam misalnya latihan, atau 1 jam, atau 2 jam, silahkan gitu ya. Beberapa minggu yang lalu kami kebetulan mengikuti Muhoyam Quran ada 4 hari ya. Di situ jam 2 sudah mulai bangun, hari berikutnya setengah 2 sudah mulai bangun. Kita melakukan qiyam begitu kan. Itu terasa berat begitu ya. Tapi kalau kita latihan itu nanti di bulan Ramadan terbiasa. Dulu waktu kami di Mesir itu ada satu masjid ya. Masjid itu dia sholat taraweh 1 juz sampai jam 9. Setelah itu tidur. Kebetulan musim dingin itu siangnya lebih pendek berarti. Kemudian jam 11 sudah mulai qiyam. Jam 11 sampai jam 4, 5 jam. Targetnya satu malam 10 juz. Nah, kami orang-orang Indonesia, para pelajar Indonesia itu ditanya sama panitianya, mau dibangunin jam 11, mau jam 12, mau jam 1, mau jam 2. Hampir rata-rata orang Indonesia jam 2 gitu kan. Jam 2 pun sudah berat ya. Jam 2 berarti kan sampai jam 4, 2 jam gitu. Lumayan itu berat. Nah, udah gitu kita iseng jam 11 itu kita bangun bukan untuk sholat, tapi untuk melihat memang ada yang sholat dari jam 11. Rupanya ada begitu ya. Dan ada hampir setengahnya orang-orang yang sudah tua. Masya Allah, kita yang masih muda-muda jam 2 karena memang tidak terbiasa. Nah, biasanya mereka yang ikut dari jam 11 itu mungkin dia sudah hafal, jadi sekaligus murojaah begitu. Maka di bulan Sya'ban kita harus sudah mulai interaksi dengan Quran ini ya. Jadi ketika datang bulan Ramadan kita sudah lari pemanasannya di bulan Sya'ban. Nah di bulan Ramadan ini itu sibuk baca Quran. Orang-orang salafun saleh itu sibuk baca Quran. Utsman bin Affan itu menghatamkan Quran sehari sekali 30 juz. Imam Malik stop dulu hadisnya baca Quran. Imam Syafi'i hatam sehari 2 kali. Imam Bukhari setiap hari hatam. Kemudian kalau malamnya setiap 3 hari gitu ya. Jadi ini luar biasa. Mungkin kita terlalu jauh lah kalau mengikuti ini. Yang minimal 1 kali hatam. Kita berdoa ya. Berarti kalau targetnya 1 kali hatam, sehari minimal 1 juz gitu ya. Caranya ya habis sholat 2 halaman berarti kan. 2 lembar ya. Kemudian atau sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Berarti kan sehari ada 10 lembar gitu. Itu sangat memungkinkan. Kalau targetnya 2 kali hatam berarti sehari minimal 2 juz. Dicoba aja gitu ya. Kemudian khusyuk dalam membaca Quran gitu. Jadi ketika kita sudah menikmati maka kita khusyuk dan itu dilakukan dalam sholat. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk menangis ya. Kalau nggak bisa nangis ya berusaha untuk pura-pura nangis gitu ya, tabakau gitu ya, pura-pura nangis sehingga ketika sudah menikmati dengan sendirinya kita bisa menangis pada saat kita sholat tentu sendirian ya. Nah, termasuk membiasakan diri sholat sunnah karena nanti sholat malam kita akan di bulan Ramadan kita akan banyak melakukan sholat sunnah dari sekarang di bulan Sya'ban sholat sunnah. Jadi Umar bin Khattab ini memerintahkan disuruh jadi imam, memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk jadi imamnya di zaman Umar 11 rakaat dan imam membaca surat yang ayatnya terdiri 100 begitu ya, berarti 1 rakaat sampai bersandar pada tongkat, berarti kan lama tuh, lama gitu ya. Dan itu tidak mungkin kecuali kita harus terbiasa. Kemudian sedekah, maka di bulan Ramadan itu akan banyak sedekah ya, infak yang dilakukan. Maka di bulan Sya'ban persiapannya, jadi ngumpulin uang di bulan Sya'ban agar nanti di bulan Ramadan kita terbiasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya, sudah jam 6. Demikianlah
bagaimana kita mempersiapkan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, persiapan dengan menyambut Ramadan, berdoa, kemudian menyambutnya dengan hati gembira, merindukan Ramadan, kemudian melakukan amal-amal soleh khususnya puasa, kemudian tilawatil Quran, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah dan amal-amal yang lainnya. Tidak lupa juga kita beristighfar, bertaubat, dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi agar betul-betul kita di bulan Sya'ban ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya kira sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, pada para jemaah yang ingin